Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat perkenananmu untuk setiap kami. Bapa, biar firman ini menjadi perenungan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tema kita hari ini adalah kokoh di dalam segala keadaan. Tuhan gak pernah janji di dalam kehidupan kita semuanya mulus, semuanya lancar-lancar aja Bapak Ibu Saudara. Tetapi segala sesuatu yang terjadi, baik itu pergumulan, baik itu pencobaan, Tuhan izinkan terjadi dengan maksud dan tujuan yang baik di dalam kehidupan kita. Untuk itu, hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kita tetap teguh, tetap kokoh dalam segala keadaan di dalam kehidupan kita. Mari kita baca di Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yang pertama adalah mari kita pahami tujuan Tuhan, ya, bahwa pencobaan yang kita alami menghasilkan ketekunan. Tuhan rindu melihat orang-orang percaya yang tekun di dalam Dia. Dan di ayat 4 dikatakan ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang. Yang artinya gini, setelah kita bertekun, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Jadi mari pahami tujuan Tuhan di balik daripada pencobaan dan pergumulan, baik itu keadaan yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, miliki hikmat Tuhan. Ayat 5a dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Dalam kehidupan kita, di hari-hari yang mungkin tidak menentu ini dalam setiap kondisi, mari kita minta hikmat kepada Tuhan. Karena hikmat akan membantu kita untuk menentukan pilihan yang tepat di dalam setiap kehidupan kita. Hikmat bukan berasal daripada dunia, tetapi hikmat yang dimaksud adalah hikmat yang berasal daripada Tuhan. Dari mana kita tahu? Semuanya ada di dalam firman Tuhan. Semuanya dalam kebenaran firman Tuhan. Baca firman-Mu setiap hari, maka kita akan melihat ada hikmat-hikmat yang ditambahkan dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, bagaimana supaya kita tetap kokoh di dalam setiap keadaan. Ayat yang ke-12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mari pegang janji Tuhan. Di saat orang-orang percaya memegang janji Tuhan, maka dia akan tetap kuat dalam setiap pencobaan. Dia akan tetap kokoh dalam setiap keadaan. Apa itu janji Tuhan? Ayat yang ke-12 bilang gini, bahwa kita akan menerima mahkota kehidupan. Di akhir daripada setiap pergumulan kehidupan yang kita alami, dikatakan ada mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara, mahkota kehidupan bukan diberikan begitu aja. Tapi lewat ayat ke-12 kita tahu yang pertama kita perlu apa? Bertahan dalam pencobaan. Kita perlu bertahan dalam setiap pencobaan yang kita alami. Ya, mungkin itu pencobaan itu datang dari orang terdekat, atau mungkin pencobaan itu ada di kantor, ada tempat pekerjaan kita. Mari kita sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara bertahan dalam pencobaan. Mari matamu hanya sungguh-sungguh memandang kepada Yesus. Maka kita akan kuat, maka kita akan kokoh. Kita akan bertahan dalam pencobaan. Di saat kita bertahan dalam pencobaan, maka kita akan mendapat mahkota kehidupan. Yang kedua, kita perlu yang namanya apa? Mengasihi Dia. Karena di saat kita mengasihi Dia,
kita akan mendapat mahkota kehidupan. Waktu kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lewat kehidupan kita, lewat perkataan, lewat perbuatan kita, dengan seluruh kehidupan kita, dengan seluruh hati kita mengasihi Tuhan, maka di akhir kehidupan kita pasti dikatakan begini, janjinya kita akan mendapat mahkota kehidupan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah ragu, sebab Tuhan merancangkan yang baik dalam kehidupanmu. Untuk kita berjalan tetap kokoh dalam setiap keadaan. Yang pertama, mari pahami tujuan Tuhan. Terus yang kedua, mari miliki hikmat Tuhan. Dan yang ketiga, pegang janji Tuhan, yaitu apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini, Tuhan Engkau baik. Tuhan mengingatkan kami untuk kami tetap kuat dalam setiap pencobaan. Kami tahu Engkau bersama dengan kami. Tuhan gak pernah ninggalin kami. Terima kasih Tuhan, firman ini menjadi kekuatan. Kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan memberkati setiap kita.